Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita hidup, memberikan kesehatan, memberikan kelapangan. Moga-moga ini terus kita ingat dan kita syukuri bahwa kita sudah banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu ingat apa ya yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita semua, sangat banyak, bahkan tidak bisa kita hitung jumlahnya. Moga-moga kita termasuk hamba-hamba yang terus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para jamaah sekalian, di materi kali ini saya memberikan materi tematik psikologi Islam terapan, yaitu judulnya adalah hikmah di balik pahitnya masalah. Untuk tema mengendalikan emosi, insya Allah di awal bulan yang serial. Untuk kali ini kita membahas tematik, yaitu hikmah di balik pahitnya masalah. Para jamaah sekalian, Allah sudah ngasih informasi di dalam dua ayat, di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 dan di dalam surat Al-A'raf ayat 168. Allah terus menerus ngasih masalah yang enak, yang manis-manis, tapi juga ngasih masalah yang tidak enak, yang pahit-pahit. Di dua ayat itu, Al-Anbiya 35, wa nabluukum bisyarri ya wal khairi fitnatan. Itu menggunakan fi'il mudhari', istimror. Jadi terus-terusan dikasih enak gak enak, enak gak enak. Ayat yang lain surat Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Kami memberikan bala, memberikan musibah, memberikan cobaan dengan yang hasanat, dengan yang enak-enak dan yang tidak enak. Jadi pun kaget, tentunya niku tasik dicampur, sing enak karo gak enak. Ya termasuk nang jero omah. Kadang pasangan itu ya omongannya enak, wajah enak, ngono akhir bulan gak enak menel. Nah niku wajar, soalnya masih di dunia, belum jadi bidadari. Mangkene ten surga ya mesem terus, nggih Pak nggih. Tapi pun ngantos ten neraka Pak gak enak blas, nggih. Nah tentunya niki tasik dicampur, manis, pahit, nggih. Manis ya pernah, pahit ya pernah. Maksudnya apa? Kata para ulama termasuk Imam Ibnu Athaillah, endingnya supaya nanti nggak terpengaruh lagi sama yang pahit sama yang manis. Sing diiling-iling gak pahite, gak manise, tapi sing ngekei pahit karo sing ngekei manis. Sinten Pak sing ngekei? Allah. Kenapa? Wa ilaina turja'un. Kita nanti kembali ke sana kok. Kita bukan kembali ke masalah, tapi endingnya kembalinya kepada Allah. Moga-moga kita semua ditolong oleh Allah supaya bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang saliman, yang selamat, dalam keadaan yang radiyatan mardiyatan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita fokus pada masalah yang gak enak, masalah yang pahit atau musibah. Yang pertama, ada masalah pahit itu berupa permusuhan. Niki awal Pak, keturunannya Nabi Adam, Qabil karo Habil. Persoalan pertama nopo? Permusuhan, royokan. Nggih Pak nggih. Sing jenenge permusuhan niku wajah enak napa mboten?
Mboten. Balesi omongan itu enak napa mboten? Mboten. Nah itu ternyata terjadi pertama nggih di dunia keluarga. Sampai Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Ada sebagian orang beriman yang dikasih masalah pahit, masalah nggak enak, di keluarganya jadi musuh, pasangannya jadi musuh, anaknya jadi musuh. Dikasih tahu Pak, jenis masalah permusuhan. Bahkan Nabi Adam ketika turun sudah di warning sama Allah, wa qul nahbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din aduun. Sebagian kalian ya, engkau tak turun nang bumi tapi iling-ilingan ya menenang bumi ku sebagian keturunanmu karena keturunan sing liyane iso musuhan. Dadi pun kaget Pak, permusuhan itu sunatullah mesti ono, tapi itu nanti ada hikmahnya. Yang gagal paham gak lulus ketika ada permusuhan, tapi yang paham maksudnya Gusti Allah lulus bahkan naik derajat, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai kalau dengan permusuhan, ngerti tekniknya, ngerti carane, ngerti strategi nih kalau menghadapi permusuhan. Enten apa mboten orang itu gara-gara permusuhan makan hati Pak, gara-gara permusuhan terus kena sedih nang pojok kamar sampai dredes mili enten Pak. Kaya kani ngoyo ya kok ngono ya kok nemen ya ketane pernah krungu omongan kaya ngono ya. Permusuhan. Yang kedua masalah kehilangan, kehilangan duit nate Pak, titik napa kata nek titik agak sepiro krasa, ini akeh baru krasa. Waktu awal-awal pandemi Pak, enten orang itu ditipu ratusan juta, soalnya pas pandemi kan kerjaan kan rada ya apa ngono Pak. Terus ana sing nawari tak kei kon ngekei modal sakmene, pokoke sak wulan kok 20 juta. Ngono terpengaruh Pak, dikekno tapi mari gak balik maneh. Masya Allah, kena kehilangan. Nggih, ada lagi kehilangan orang tercinta, pasangan niku lanang Pak, tapi ndadekno istri ini koyo princess ngono Pak. ATM kosong diisi, mari ngono nek mlebu apa mobil pintune dibukakno wis koyo princess ndadak meninggal. Terus pundi Pak, pahit napa mboten? Pahit. Mari ngono nikah meneh Pak, oleh sing lanang Pak, ternyata lanange gak dadekno princess, malah dhek sing kedu ngomong sing lanang lho kuwalik. Enten kisah klien model koyo ngeten iki. Terus dhek iku sok. Padahal maksudnya Gusti Allah wingi lak wis tak kei modal kon sing manis-manis. Saiki gantian ana wong sing boto manismu kok ngoten. Nggih Pak nggih. Nah niku gak siap batine sok. Kok rada mikir Pak jenengan ketingali. Kaya eling sapa. Ada masalah kekurangan ya. Nah, kekurangan ini Pak bisa ngenes nek modali kurang pengine akeh ngenes napa mboten? Nah sing salah iku kekurangan modal apa pengin sing kakean? Sing pundi sing salah? Berarti sing salah kan bukan masalah kekurangan nih nggih Pak nggih. Penginmu iku lho mpeten sik kok. Wong duwe titik kok nang mall nang restoran yang ngeluh terus awakmu. Nggih, iku kakean gaya kekurangan modal. Nggih Pak nggih. Lah iku kena pahitnya masalah tapi nggak bisa berstrategi. Wong dikei kekurangan iku maksudnya Allah iku awakmu cek berstrategi, nek anakmu iku 6 kok gajimu mek 2 juta. Ya sing lanang wedok ya poso Daud, sing anak-anake poso Senin, Kamis, terus Jumat berkah diapalno kok ngono. Engko lak gak ngenes. Ngono lak masalah strategi ae kok. Ada lagi masalah pengabaian hak. Arek cilik merasa nggak diperhatikan ayah sama ibunya. Bapak ini isu-isu berangkat itu Pak, gak nyalimi anak, gak nyium kepala anak, padahal anak wedok ngarep-ngarep nang bapak, kantil nang bapak, tapi bapak gak ngerasa. Fokus golek duwe, padahal arek wedok kebutuhan nang ayah kuat, sampai nangis ngejer-ngejer ketika mau berangkat. Berarti anak ini kena masalah pengabaian apa mboten? Aku pengen melu bapak, aku pengen bareng bapak. Atine ku nang bapak, tapi bapak gak duwe ilmu parenting, gak punya teknik parenting, ditinggal ngono.
Itu sampai kemudian anak ini malah deket sama orang di kampung, pemuda di kampung, burung nikah Pak, tapi umur 40-an gitu, malah cedek sama ini. Nah baru anak muda kampung inilah yang memberitahu bapaknya, anak sampai niki butuh disayang, sampai nek berangkat itu sayangen terus kayak no duwe cek seneng, baru dilakoni Pak, baru pengabdiannya selesai. Iki arek cilik, nek wong gede Pak wis tuwek diabekno iku rasane enak napa mboten? Diabekno enak napa mboten Pak? Mboten nggih. Jenengan misale nggih, "Mah, Mama, aku enggak pulang seminggu." Karepmu. "Aku 2 wulan, Mah, enggak pulang." Karepmu. "Aku 6 wulan ya, Mah, enggak pulang, Mah." Karepmu. Enak napa mboten, Pak? Mboten nggih? Oh, nggih pun nggih. Apa maneh arek cilik yang belum melatih emosi itu. Makanya di dalam agama orang itu kalau memperhatikan anak kecil dan menyenangkan anak kecil nanti dapat rumah bahagia di surga, namanya Darul Faroh, rumah bahagia, gedung bahagia. Yang boleh masuk Pak yang di situ yufarrihus sibyan, yang suka nyeneng no arek cilik. Soalnya arek cilikku instingnya yang dominan, akali gurung, jadi dia pakai rasa, sensitif karo suara tinggi, sensitif karo wajah sing melotot-melotot, iso depresi arek, iso trauma iku nih arek 0 sampai 7 tahun diperlakukan kasar. Makanya Nabi itu sampai pesan termasuk kepada untuk anak-anak yatim yang kehilangan bapak atau ibunya, siapa Pak yang mengganti menyayangi mereka? Kaum muslimin. Bunyium kepalanya, ngelus-ngelus, ngasih apresiasi, pinter awakmu, sing ganti kaum muslimin. Soalnya jiwa gak sekedar butuh materi, jiwa itu butuh kebutuhan jiwa, disayang, dihargai, diberikan kenyamanan, keamanan. Terus Pak. Nah ini pengabdian ono wong wedok Pak nguwenes Pak, soalnya apa? Sing lanang ku suwuk tapi muwedit. Nah akhirnya rodok seret, itu ya pengabdian Pak, membuat orang itu akhirnya sedih. Ada lagi masalah penghinaan, dibully, enten Pak, anak-anak dibully di sekolah Pak. Nah itu berarti direndahkan. Nabi Yusuf alaihissalam juga mengalami bulian, di mana? Di keluarganya, karena saudaranya ini merasa dianaktirikan sama bapaknya. Ya koreksinya, kalau mau mengistimewakan anak karena kelebihannya, ojo sampai ketok sing liyane. Karena kalau ketok sing liyane itu gak resi yang liyane ngenes, sing liyane iso dendam, iso mangkel, jangan sampai diperlihatkan. Jadi kalau melihat semua ya harus berupaya seadil-adilnya. Soalnya banyak masalah-masalah klien yang kita tangani itu gara-gara waktu kecil merasa diabaikan, merasa tidak adil orang tuanya kepada dia. Kakak ditukokno klambi, didulukan, aku gak terus. Akhirnya Pak anak ini Pak munculnya ketika dia remaja sampai dewasa, dia ingin menunjukkan prestasinya tapi kemampuannya terbatas, ngenes akhirnya wonge. Ya rodok heng Pak. Itu karena arep-arep apresiasi orang tua, arep-arep perhatian orang tua, tapi orang tua hanya memperhatikan satu orang. Dalam agama ini ono arek iku pinter siji, anake sing liyane goblok. Sing goblok ini perlu diperhatikan. Itu untuk bisa mendapatkan apresiasi. Iku masmu oleh juara, iku jatahe. Awakmu kok ono wayahe. Kabeh ku ngono nak, urip iku gak mesti kabeh iku berhasil. Terus saiki ono sing nguri-nguri baru berhasil. Iku nang film-film lho, lakon lho menang Keri. Pinter-pintere bapake nggih, lakon lho menang Keri. Itu mengobati apa? Perasaan supaya tidak merasa ngenes. Penting napa mboten, Pak? Penting ya, penghinaan nggih, termasuk Nabi Yusuf mengalami nggih. Pengharapan tak berbalas. Enten Pak, masalah pengharapan arep-arep tapi ternyata enggak dikei. Wis bowo Pak nang tangga Pak, nang tangga iku anake 5 Pak, mesti acara, mbok khitanan, mbok apa. Nah mesti bowo nang kono. Dek iku mek duwe anak siji. Pas dek iku duwe acara, sing duwe anak 5 gak bowo Pak. Kira-kira jenengan iku sabar, ridho apa ngenes? Sabar iki.
Oh ya alhamdulillah berarti wis levelnya dhuwur berarti ya. Ya seikhlas. Soalnya apa wis hafal sak kampung ngono padha wae. Ya Allah. Ya, itu masalah pengharapan tak berbalas nih. Termasuk masalah yang tidak enak, pahit, tertimpa bahaya, kena kecelakaan, sakit mendadak. Ini jenis masalah-masalah yang pahit. Ini pertama Pak ya, gambaran dulu. Oh pahitnya masalah itu beragam ya. Tiap orang itu jatahi pahitnya masalah ya beda. Sing situk pengabean tapi sehat. Nggih Pak nggih. Sing situk kena kekurangan tapi sehat. Ana wong lara-laron tapi sugih. Enten napa mboten? Ana wong ayu Pak tapi gampang lara. Enten napa mboten? Ana wong wedok elek tapi kena listrik gak mempan kok. Saking kuate Pak. Tapi kelebihannya ya kuat iku ngatasi anak 6 mari kabeh Pak. Wong kena petir mekan kok. Iku umpama perumpamaan itu begitu, saking kuate. Nah iku kelebihannya Pak. Ana wong wedok nyambeli enak tapi wajah pas-pasan ngono mboten. Oh nggih. Nah ngoten niku Pak, dalam agama harus fokus sama kelebihannya. Ojo mbok eling-eling kekurangan. Karena kolbu itu kolaba, cepet malik. Nek sampean eling sing kekurangan, ngenes sampean. Kudu sing dieling-eling kelebihan. Jadi memori-memori indah Pak sing dieling-eling. Nggih sing gak enak iku dibuak. Soalnya gak ngotori ati. Sepakat nggih? Jenengan ngoten awet enom jenengan. Umur 80 kaya umur 50 jenengan. Masya Allah. Lanjut nggih. Nah, sekarang saya tanya, pahitnya masalah menurut jenengan racun apa jamu? Pahitnya masalah yang menimpa menurut jenengan racun, mematikan, menghancurkan, merusak apa jamu sing berkhasiat? Alhamdulillah tak coret langsung selulus ya, coret jamu ya. Berarti jamu niku kata faedahin apa mboten? Banyak nggih. Orang itu kalau ada jamu Pak, banyak faedahnya. Meminumnya semangat apa klemer-klemer? Semangat. Kok jenengan kok rodok nantang masalah pahit Pak kata. Berarti wis gampang terima nggih, saking ngerti khasiatnya. Nah, saya ini tugasnya sekarang menjelaskan khasiatnya pahitnya masalah. Tujuannya apa? Engko ni ono pahit masalah, sampean niku iso rodok senyumun. Cegak manyun nah. Ini kalau berhasil Pak, jenengan bisa mengamalkan alhamdulillah ala kulli hal. Akan muji Gusti Allah. Gusti Allah ngerti rek penyakitku rek, teko ngene dijamoni karo masalah iki. Cek waras iki atiku iki. Enten Pak sing ngomong ngono biasa Pak. Jarang ya. Tapi ketokane sing sebagian kene mulai ono Pak ketokane. Masya Allah. Oke, sekarang kita bahas Pak ya, mindsetnya waktu minum jamu masalah supaya langsung dilek, terus pas ngelek iku senyum. Ngapunten nggih, ini ono jamu pahit diombekno arek cilik, kira-kira dos pundi Pak, dilepe apa diminum nih arek cilik? Dilepe. Pas ngelepe iku wajahe karo manyun merengut apa gembira? Manyun. Karo murang-muring nang mae apa karo seneng karo nang mae? Nah iku padha karo menungso dikei jamu pahit masalah nyalahno Gusti Allah enten Pak. Murang-muring nang Gusti Allah enten. Nah itu berarti imannya masih level kanak-kanak, belum terbina. Dikira iman kepada Allah itu aku nek ibadah mesti langsung oleh enak. Padahal maksudnya apa? Kon ibadah itu kewajibanmu. Masalah enak gak enak iku tak puter sak karepku. Wong iku jatah takdir. Ojo dikaitno ibadah tinggi mesti enak. Loh Nabi itu ibadahnya gak karu-karuan tapi ngalami enak napa ngalami ndak enak Pak? Ngalami ndak enak sering Nabi. Tapi itu untuk menyempurnakan Nabi. Betul nggih Pak? Karena Nabi mau dijadikan sebagai contoh teladan. Jadi nek jenengan berislam, ojo mikir kok sering gak enak ya aku mlebu Islam. Ojo mikir ngono, setane mlebu mangke. Itu. Karena enak dan tidak enak itu dipergilirkan. Nek ustaz mesti enak ya gak mesti, Pak. Ono ustaz sing kere ya ono. Ustaz sing sugih ya ono. Sampai kadek-kadek motore ngono iku. Ono sing sugih gawe Alphard ya ono. Iku pembagian. Ya padha karo ono Nabi Sulaiman, ono Nabi Isa. Paham nggih, Pak nggih? Nabi Sulaiman soge mulia, Nabi Isa ya melarat. Wong sampai gak duwe omah Pak, nomaden lho Nabi Isa itu. Nggih Pak nggih, tapi sakti lho Pak, bisa menghidupkan orang mati. Nggih Pak nggih.
Makanya sing rada miskin-miskin iki biasane dongane berkhasiat. Biasane nek tenanan nggih, nek sugih-sugih ngene sing berkhasiat ya duwike. Masya Allah. Lanjut nggih. Yang pertama ya, supaya nanti minum jamu masalah cek rada enak, iso senyum. Yang pertama ingat, pahitnya masalah itu dari zat yang maha baik. Allah mengumumkan di dalam Al-Quran, nama yang diumumkan oleh Allah pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatnya Allah itu luas daripada murkanya. Jadi awakmu nek dikai pahit itu berarti bukan dihukum, tapi awakmu disayang. Ngapunten Pak, ini ono ibu Pak sayang nang anak, terus anak itu mau melangkah ke tempat yang banyak durinya, langsung ditarik karo mae. Menurut persepsi anak kan kaget anaknya, nggih Pak nggih. Mama ibu aku rono kok ditarik sih, narik agak banter. Tapi mamanya itu menarik agak keras karena sayang apa karena marah? Sayang, cek gak kena duri. Jadi sayang jangan dipersepsikan mesti dikasih. Enten Pak, kebanyakan orang lu sayang ya mesti dikasih. Enten nggih model ngoten niku. Padahal mboten mesti Pak. Tanda sayang Allah itu kadang-kadang nggak dikasih dulu. Kon gak tak kei sugito, ya kon tidak tak kasih kaya dulu, tak delok potonganmu gak kuat derajat kon tak sugih. Kon dadi OKB orang kaya baru, iso-iso malah sombong, gak sih? Pernah mikir ngoten, Mbak? Tapi gara-gara kebelet sugih ya Allah, sugih ya Allah, sugih ya Allah. Dituruti kayak sak labah. Nggih Pak nggih. Pengen dadak sugih ternyata gak kuat derajat. Dadine elek napa, Pak? Elek. Wis ta Gusti Allah itu Al-Alim, nek menetapkan takdir. Allah itu pakar segala ilmu. Ilmunya itu ndak karu-karuan, pengetahuannya diperhitungkan sama Allah. Gak nek salah. Allah itu Al-Qadir, kuasa atas segala sesuatu. Nek kita paham sifat Allah yang luar biasa ini, dikai takdir apa-apa iso senyum. Gusti Allah rek ngerti ae. Ini sadar diri, Pak. Nggih, Pak nggih. Memang wayahe aku ya kudu dikai kiris kok. Nek langsung dadak sugih iso sombong kok. Wong aku duwe musuh saingan sejak dulu kok. Umpama aku sugih ya iso ngejok-ngejokno nang dheke, malah aku dadi elek. Bisa nggak seperti itu, Pak? Nah, ini Pak, para jamaah sekalian. Yang kedua, ingat Allah tidak pernah menghancurkan hambanya dengan masalah. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Tuhanmu tidak pernah mendolimi hambanya. Walakinnahum yadlimu anfusahum. Tapi kamulah yang berpotensi merusak dirimu karena kamu punya hawa nafsu. Bukan masalah yang menghancurkan kamu, tapi dirimu itu loh. Kalau nggak hati-hati ngetokno amalan, ngetokno respon, itu yang menghancurkan. Bukan masalah, bukan kemiskinan yang menghancurkan, bukan duit yang menghancurkan, tapi yang menghancurkan dikai duit kemelekatan karo duit. Wong kemelekatan karo duit iku nek sedekah angel apa gampang? Angel, wong kemelekatan kok kudu disimpen ae. Nggih Pak nggih. Tapi ini gak kemelekatan. Oh, iki waya iki yo disalurkan sesuai perintah Allah. Clear Pak nggih? Nah, yang ketiga, Allah selalu bertujuan baik di setiap pahitnya masalah. Bertujuan baik, Pak. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki Allah menjadi hamba yang lebih baik, Allah ngasih pahitnya masalah kepada dia. Berarti disasar, berarti dididik dengan pahitnya masalah. Jadi dikasih pahitnya masalah, ada faidah-faidah yang mau disalurkan Allah kepada dia. Kita bahas Pak, pahitnya masalah, faedahnya apa aja. Ya, ini cara pandang kita Pak ya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ajaban lil mukmin. Kalau hadisnya lengkap tuh ada kata ajaban lil mukmin, menakjubkan orang beriman itu. Innang woha la yaktilahu qadaan illa kana khairan lah. Engkau nek dhek iku ngerti ki takdir Gusti Allah dikai pahite masalah, dia mikir mesti ki terbaik iki. Mesti Gusti Allah iku pengen aku luwih apik meneh, mbok luwih apik iku emosiku, mbok luwih apik iku mikirku, mbok luwih apik iku perilakuku. Betul Pak? Allah mau training dengan pahitnya masalah, pasti terbaik. 5 faedah pahitnya masalah. Ada 5 Pak, ya. Nanti kita yang kebagian mana tiap orang beda-beda. Ya, wong iku dijamoni kan tergantung penyakitnya Pak ya. Tergantung keadaannya Pak. Nah, nanti
Jangan menganggap lima-limanya saya semua, jangan begitu Pak ya, karena ini beda. Nomor satu, ada pahitnya masalah itu yang membuat orang itu tobat. Ini biasanya keadaan sebelumnya itu foya-foya, iling dunyo makhluk sampai ke ibadah, dunyo makhluk sampai kemudian tidak bisa baik sama orang. Ada nggak model begitu Pak? Lah itu biasanya diantem Pak. Pertama diantem karo kapur masalah, pahitnya kayak cilik, gak kroso ditingkatkan penghapus. Ya, podo karo guru loh Pak, nyeluk muridnya sing gak perhatian nang Gusti Allah. Pertama dilempar nopo? Kapur cilik suwe-suwe gak krungu digawe penghapus, suwe-suwe kursi itu njuwedak tower. Lah ada orang kaya tapi nggak mau ibadah, majelis ilmu nggak mau, diambil Pak kekayaannya, kontak kayak dulinan kekayaan, kok sampai lali karo sing kayak dulinan, malah tak celuk ibadah gak teko, tak celuk adzan tak ambil dulinanmu, wis persiapan ate husnul khotimah ya, tapi kok gak balik nang masjid. Wong Nabi itu 40 tahun langsung balik kok, iku wis 40 tahun luwe gak segera balik. Selak kesuwen iki sing gare apa donya, tak ambil donya nih. Ada Pak yang modal cobaan begitu? Ada dokter pasiennya wakeh, ini kisah nyata Pak ya, saya tidak menyebutkan wilayahnya. Nek teko pasien diobati waras tapi dadekno sombong, terus gak ahli ibadah. Apa Pak yang dilakukan oleh Allah kepada dokter ini? Istrinya dibuat sakit sama Allah. Kon ngobati wong 1000 iso, bojomu tak kayak loro. Iso ngobati sing cedek, ora iso digawa nang luar negeri yo gak waras, dibalik menenang Indonesia wafat innalillah. Maksudnya napa Pak? Gusti Allah, ojo sok-sokan. Awakmu tak dadekno marasno wong 1000 itu bukan yo karena kamu. Wong yang bisa asafi, yang bisa menyembuhkan itu bukan kamu. Yang menyembuhkan itu Allah. Akhirnya Pak diambil istrinya, baru sadar Pak, jadi ahli ibadah. Setelah itu baru tobat kepada Allah. Contoh-contoh begini ini banyak Pak. Ada yang diambil anaknya lalu dia tobat. Ada yang ibunya wafat, awalnya dia itu ahli minuman keras, karena ibunya sayang kepada dia, ibunya wafat kemudian bertobat. Ini nomor satu Pak. Soalnya apa Pak? Tipe orang yang pertama ini dikasih hidayah lewat pendengaran susah. Level hidayah itu pertama kan lewat pendengaran Pak. Orang terbaik itu orang yang kalau dikasih tausiah itu gampang masuk. Itu level bagus. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 18. Walladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Alladzina yastami'unal qawla, orang mendengarkan perkataan lalu bisa mengambil yang terbaik setelah direnungkan. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka lah orang yang dapat petunjuk dari Allah. Ini atine wis lembut, atine wis buka. Nomor satu ini. Maka lewat pendengaran fisik, tapi atine buka telinganya, jendela hatinya wis buka Pak. Tadi bles. Ini ono ceramah ini gampang melbu, gate protes. Ala Ustaz ngomong ngono ya iso, aku ya iso. Nah itu berarti ya rada jendelane rada nutup titik ngono. Ya. Betul Pak ya? Nah, ini telinga nggak bisa, lewat visual Pak. Podo-podo ngombe Pak, sampai berjamaah ngombe. Koncone mati ndadak waktu ngombe. Dia ndelok Pak, konconya ya temannya yang sehati, seperjuangan dalam kemaksiatan, mati ndadak. Weden Pak, kemejer, baru tobat. Ada nggak yang begitu? Gak dirasakno langsung, tapi ndelok koncomu lewat visual. Nah ini level yang kedua, ini adalah level orang yang mengambil pelajaran. Karena tipe orang itu ada tipe visual Pak, baru diperlihatkan langsung, baru keweden. Nek nomor loro iki gak iso Pak, baru level 3. Dikasih masalah yang langsung dia rasakan. Ono wong lanang Pak, istrinya ngomong, ya nek isuk ya ojo turu to ya olahraga. Sampeyan ku mangane wis bengi mangan, isuk iku turu, engko lara lho ya. Sing lanang gak gelem, gak usah ngono, ngurusi ngono, tak turu wae. Ngene iki wis kan biyen kok aku. Tapi sing wedok iku ngomong ya. Tapi gak pernah dirungokno, gak pernah dilakoni.
Moro-moro dadak loro. Terus digawa nang rumah sakit. Terus dokter ngomong, "Pak, ini kurang olahraga, Pak. Pola hidupnya nggak bagus. Bapak harus punya rutinitas olahraga." Dokternya ngomong ngono. Istri nih kira-kira yang mendampingi komentarnya apa Pak kira-kira ke suaminya? Kira-kira apa Pak ngomongnya? Iya toh. Aku kan wis ngomong bolak-balik. Loh, podo kan. Meskipun aku gak dokter, aku ya ngerti. Baru ngerasakno, baru sadar. Istri ini gemes. Nomor berapa itu berarti Pak? Nomor 3. Nah ini yang dinamakan Pak, dirasakan pahitnya masalah supaya kembali introspeksi, mengambil pelajaran. Jenenge wong Pak, ada orang itu yang memang diomongi gak iso, dikai lewat penglihatan gak iso, dikai level 3 Pak, ngerasakno dhewe baru mengambil pelajaran. Kedua, pahitnya masalah Pak, kalau orang itu sebelumnya berdosa, itu menghapuskan dosa meskipun dia nggak istighfar Pak, jarang istighfar Pak, dia melakukan kesalahan, jalan istighfar, itu salah satu penghapusan dosanya Pak. Yo kena eri, marun ketata popo, diomeli bojo sampai ngenes, itu penghapus dosa. Ya, soalnya wongnya jarang istighfar. Pemane apike kurang, yo cara Allah menghapuskan dosa ya lewat dikai musibah. Berarti Allah sayang napa mboten? Sayang. Kon niku dzikir istighfar jarang, marung nglakoni apik jarang. Kan untuk menghapuskan dosa itu kan banyak jalan Pak. Yang pertama sering istighfar, yang kedua melakukan kebaikan, karena kebaikan juga bisa menghapuskan dosa. Nek nomor 1 kalau nomor loro kok jarang, apa maneh gak pernah, ya dikai nomor 3 karo Gusti Allah. Dikai apa? Musibah, menghapuskan dosa. Ini loh Pak, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah sampai duri yang melukainya, melainkan dengan itu Allah mengampuni dosanya. Termasuk loro barang itu bisa mengampuni dosa. Ini bagi yang sebelumnya banyak dosa. Tapi nek sebelumnya aku api, wis ibadah, akhlaki api, gak ganggu orang, kok sekena musibah, berarti nomor yang kanan Pak, untuk dinaikkan derajatnya di surga. Soalnya umurmu karek 5 tahun, tapi derajatmu dhuwur ya. Iki tak booster iki karo musibah. Cek awakmu muncul amal-amal. Nah dengan amal-amal iku engko tak kei pahala. Tapi wong kan ono sing protes, "Ustaz, aku wis apik lho, sik kena musibah." Saya tak takoni, Nabi Muhammad kuwi apik wapi, kena musibah apa ora? Kena, gaya kon gak orang dalem kok. Orang dalem lho, sik kena musibah. Ya toh? Gitu Pak. Nabi Muhammad kan orang dalem Pak, orang baik, orang dalem. Nggih. Tapi terkena musibah napa mboten? Terkena, ojo gaya-gaya to. Kaya levele opo nu gak gelem kena musibah. Wong donya iku tempat gantian musibah karo nikmat. Nggih. Niki supaya kita nggak sok-sokan gitu loh Pak. Terus nggak salah paham karo Gusti Allah. Apa? Aku wis ibadah, wis apik, kok malah kena musibah. Wis gak ibadah-ibadahan. Enten Pak orang model mikir begitu. Ada loh Pak klien-klien itu yang mikirnya bisa salah begitu. Karena nggak paham hakikat hidup. Bahwa hidup itu musibah itu sunatullah. Bisa mengenai siapa, orang baik, orang buruk. Orang buruk dengan musibah untuk membuat dia tobat, untuk menghapuskan dosa. Kalau itu untuk orang baik, akan dinaikkan derajat. Ini hadisnya Pak. Sesungguhnya seorang hamba, catatan laukil mahfudnya itu derajatnya sekian tinggi, tapi amal-amalnya itu belum mencapai derajat itu. Maka Allah booster ngasih musibah kepada anaknya, kepada hartanya, kepada dirinya. Wong apik Pak, tapi sik loro-loron. Enten Pak wong apik loro-loron. Contohnya Nabi Ayub. Apik tapi loro-loron. Loro-loron itu berarti bukan wong elek. Wong sehat terus bukan berarti wong api. Fir'aun itu sehat terus Pak, hampir gak pernah loro Fir'aun itu. Tapi mesti wong api? Mboten dadi ukuran. Ya, sampai saya membuat judul tema materi begini Pak. Masalah hidup bukan penentu mulia dan hina. Loro-loron awakmu yo gak mesti hina, sehat terus yo gak mesti mulia, kere terus yo gak mesti hina, sugih terus yo gak mesti mulia. Bener apa mboten? Cek gak gampang ngenes atas perkara yang gak perlu dingenesi Pak.
Cek gak merasa mulia atas perkara yang tidak dimuliakan sama Allah. Iku lak jenenge kecelek jare wong Jawa iku. Salah fokus. Yang ketiga, mek 5 tok kok, Pak, nggih. Enggak lama, 5. Berarti ini sudah ketiga, Pak ya. Kurang 2 berarti, nggih. Yang ketiga, dikasih pahitnya masalah. Itu yang di booster sama Allah itu apa? Daya tahan kita terhadap masalah dan daya juang kita terhadap masalah. Sekarang saya tanya, anak bungsu rata-rata fighternya di dalam berjuang lemah apa kuat? Rata-rata kalau psikologinya anak bungsu, Pak, lemah. Kenapa? Karena emaknya mesti ngongkon dulur-dulure untuk melayani. Nah ini biasa nih, Pak, anak bungsu itu kalau jenengan amati ini dari klien-klien kami yang bungsu-bungsu itu, rata-rata anak bungsu itu nanti ketika dia menikah ono masalah sing rada abot-abot. Nah itu ternyata apa? Caranya Allah melatih dia supaya fighter. Istrinya loro, boleh dia harus berjuang sendiri. Padahal mbiyen ku diladeni, Pak. Saiki kedu ngeladeni. Enten manfaatin apa mboten, Pak? Masalah pahit meladeni pasangan. Ada, karena dia nanti dilihat sama anaknya. Ketika dilihat sama anaknya kok dia itu meladeni istrinya dengan sebaik-baiknya, anaknya menyerap. Lalu anaknya punya karakter server, kemampuan melayani orang itu tinggi. Nanti kalau dia kerja di sebuah perusahaan, terus bagian melayani tamu macam-macam, dia terbaik. Kenapa? Dia sudah punya modal di dalam keluarga, dapat contoh dari bapaknya. Yang awalnya bapaknya anaknya bungsu, tapi dikasih semangat fighter, dikasih masalah. Berarti penting lah mboten, Pak, masalah pahit ini. Penting nggih. Karena ini ayatnya, walana beluwannakum hatta na'lamal mujahidin. Kami akan memberikan masalah hidup hingga kami mengetahui siapa di antara mereka yang mentalnya pejuang, bukan pecundang. Kalau pejuang kan dihadapi, ditelateni, diselesaikan, kan gitu lagi. Tapi kalau pecundang dihadapi gak iso, putus asa, melarikan diri, berarti dia bukan mujahidin, bukan pejuang. Atau kemudian dia gak sabaran, gak tahan, kena pukulan dikit, aduh sakit, pukulan dikit, sakit. Semerap guru silat, Pak, melatih murid-muridnya dipukulin sama rotan. Untuk melatih apa? Daya tahan sakit. Soalnya awakmu ate pertandingan bela diri, kon kena tendang titik, terus kelaran, konsentrasimu itu hilang, mari hilang, jurusmu gak metu awakmu. Maka tak latih tahan sakit. Ini maksudnya apa? Engkau nek diantemi karo lawanmu, awakmu sih tetap konsentrasi karena ketahananmu terhadap sakit ini sudah level 2000. Gak diantem 5 wis kelaran, mari pas iki jurusnya lali apa apal? Ini yo lali, Pak, jurus apa yo mau. Paham nggih? Itu filosofinya. Jadi orang kalau mengalami yang pahit-pahit itu maksudnya dilatih tawar karo pahit. Ono mak-mak, Pak, dikai jamu itu langsung saut pluk wepet. Nggih, tapi ono sing gek pemula. Oh, pahit enggak ya? Pahit enggak? Enten ngoten, Pak. Ngombe jamu pahit tapi rada magak-magak enten mboten. Berarti gurung pakar. Gurung pakar ngombe jamu. Ya, nek sampai pakar itu malah digeleki endi jamu pahit iki. Digondol bapake jamu kuwi. Ya, saking taware sama apa? Pahit. Paham, Pak, rasa yang mau disampaikan sama Allah, Pak, ya. Nah, yang keempat, maksudnya begini, jenengan nanti kalau anak-anaknya kena takdir pahit, jangan ngenes. Memang jatahnya untuk anak itu kena pahit supaya dilatih sama Allah. Karena nak, awakmu gak mesti ono bapak loh ya. Nak, awakmu gak mesti ono emak. Iso-iso emak bapak duluan meninggal. Makanya ketika kena pahit didampingi saja. Ojo diemani mana ojo. Nanti kalau ojo, Pak, kena pahit ndak boleh. Jenengan nanti wafat, lalu dia kena pahit, bisa shock nggak anaknya? Shock karena terbiasa bersandar sama orang lain. Gitu. Di dalam psikologi itu biarkan anak-anak kamu itu terkena yang ndak enak supaya dia belajar rasanya nggak enak. Tapi didampingi dengan mindsetnya, dikasih optimisme. Nak, bapak aku pernah ngene loh, diceritain, Pak, bapaknya gini nak, terus baru ngene dikasih mapping, dikasih petane. Akhirnya anak kira-kira didampingi begitu, kira-kira kuat apa enggak, Pak? Kuat. Cuma bapaknya telaten apa ora, apa mengurus pekerjaan tok, nggih, Pak, nggih. Nah, itu masalahnya, nggih, butuh pendampingan. Yang keempat,
Yang keempat Pak, tujuan pahitnya masalah itu untuk menyempurnakan karakter diri, menyempurnakan kualitas diri. Pahitnya kekurangan untuk menyempurnakan rasa apa Pak? Kualitas syukur Pak. Jadi syukur itu bukan menentukannya itu dari kelebihan, tapi ketika dikurangi, bisa nggak dia itu bisa melihat kelebihan, itu berarti kualitas syukurnya jago. Jadi makanya Pak, orang miskin yang bersyukur sama orang kaya yang bersyukur, pahalanya besar mana? Orang miskin bersyukur, duitnya titik loh Pak, dek iku alhamdulillah mulai kepala sampai kaki. Soalnya apa? Sehat terus. Ono wong sugih iku mulai kepala sampai kaki loro terus kok entek miliaran. Alhamdulillah ya, gak duit tapi sehat. Tonggo sebelah sugih entek miliaran, wis ngrasakno loro misan. Paham Bu nggih? Lah dikurangi itu makanya mau ditagih, syukurmu mana? Jenengan kok semakin loro-loron, itu jenengan mau dilatih syukur, mensyukuri bagian tubuh yang sehat. Nanti kalau mensyukuri yang sehat, gak fokus sama sakit-sakit, lain sakartum. Nah itu pentingnya kejengkelan, dijengkelin orang itu ono faedahe Pak. Untuk latihan apa? Sabar. Orang itu kalau mau dilatih kualitas kendali emosi, nanti dikasih kejengkelan 1000. Tapi sampai dia tawar dengan kejengkelan, sampai apal. Oh sing jengkelin iki memang wonge turunan kok, ngomong gak ngenakno ati. Lapo tak fokus ngrungokno wong gak genah ngene iki. Jarno ngomong jengkelno, krungu nang telinga, keluar telinga kiri. Akhirnya kuat apa mboten? Pemane kemis malam Jumat wae kumat apal aku wis jarno itu. Kualitas sabar. Pahitnya tak berbalas. Ya, sampai ngapi uang tapi dhek malah sini, sampai ngekei uang tapi dhek malah gak pernah loman. Nek temen alumni lho Pak, bareng-bareng nang kantin, sampai bayari terus, padahal koncone ono duit tapi gak bayari. Kira-kira sampean ndas puni? Ngenes apa wis tetep santai ngono Pak? Nah, nek jenengan tetep santai berarti ikhlas jenengan itu sudah kuat. Karena gak berharap balasan orang. Iki nek gak dibales karo makhluk, gak gantian deh, berarti langsung dibales Gusti Allah. Sampai Sayyidah Aisyah itu menyuruh pembantunya kalau sedekah itu pesen ojo sampai ngerti ya wong iku teko aku, cek gak mbales nang aku. Cing sik mbales sik Gusti Allah. Soalnya balesan Gusti Allah luwih akeh timbang balesan menungso. Makanya jenengan nek sedekah cek gak mbales nang masjid, gak mesti disusuki karo takmir sampean. Ya, takmir aku 50.000 tapi aku nggo 100 gak disusuki sampean. Wis lebokno ae kok. Paham nggih Pak nggih? Sampai mlebu masjid ya gak susuk, kono sing balesi gitu Pak nggih. Ngasih sedekah orang miskin ya, gak dibalikno jenengan. Wong miskin balikno apa ya? Balikno alhamdulillah, terima kasih, ndongakno ya. Kualitas yang kelas. Pahitnya disakiti untuk melatih kualitas apa? Pemaaf. Pemaaf Pak. Jenengan disakiti iso nyepuro, disakiti anake wakal Pak, sampean sepuro. Sampean disakiti anak, terus nyepuro, anake atine gak peteng. Ngerungokno khutbah Jumat melbu. Ya, tadi malam saya ngisi Maulid Nabi, ada yang curhat masalah anak. Ya, anaknya itu memilih keputusan yang salah, tapi bapaknya langsung gak terima, langsung emosi. Terus pengen anaknya berubah. Sik Pak, tahapannya keliru itu Pak. Nek sampean emosi, terus jaluk anaknya berubah ya gak iso, wong sampean gak ridho karo anaknya. Trimon sik, detik ini anakmu pilihannya gak padha karo awakmu. Trimo sik. Atimu tenang no, atimu lepas no sing gak enak, kok gak cocokin keinginan orang tua sama keinginan anak, lepas dulu, maafkan, baru didoain, itu baru masuk ngefek. Wong tahapannya itu dimaafkan dulu, baru didoakan. Niki ndongakno tok, wis tak ndongakno lho Ustaz, ya gak mempan. Wong tahapan pertama gurung dibuka kok atine. Nggih. Pahitnya kecemasan, cemas, khawatir, itu mau dilihat apa? Tawakal kepada Allah. Khawatir 10 tahun ke depan ya apa ya duit kok tambah didik, sing duwe rezeki Gusti Allah, sing maha kaya Gusti Allah. Terus ya apa anak-anakku nek tak tinggal, aku gak ninggal warisan, sik diurus karo Gusti Allah, sing ngurus gak awakmu. Meskipun awakmu wafat, anak iku rezekine dhewe-dhewe. Itu namanya apa? Dilatih tawakal. Saya pasrahkan ya Allah terurusnya anak saya dimanapun dan kapanpun kepada Engkau ya Allah. Ojo dititipno wong iso mati. Ya, titipkan kepada siapa? Allah. Jadi orang itu kalau sering menitipkan Pak, memasrahkan urusannya kepada Allah, ikhtiarnya semampunya gitu loh Pak.
Tapi endingnya itu dipasrahkan sempurnanya, suksesnya kepada siapa? Allah. Biasanya tenang hidupnya. Itu namanya kualitas tawakalnya diasah. Orang tuh kalau sering mengalami kecemasan, kekhawatiran, itu tandanya mau disempurnakan tawakalnya. Mau dikasih anugerah tawakal. Berpahala apa betul tawakal? Gede Pak tawakal pahalanya itu. Karena salah satu yang dibiji, dinilai sama Allah itu tawakal seseorang. Terakhir, faedah kelima untuk mendapatkan tambahan anugerah. Jadi pahitnya masalah itu malah dapat tambahan iman. Ada nggak Pak orang kena pahitnya masalah tapi imannya tambah naik? Nabi Musa alaihissalam sejak cilik itu kena masalah Pak. Ya. Akhirnya ketika pada titik akhir perjalanan Nabi Musa dikejar Fir'aun karena wis apal, aku wis apal. Pahitnya masalah darurat Allah teko. Saking apali karo Gusti Allah Pak, ketika dikejar depan laut belakang pasukan, murid-muridnya itu mengatakan apa? Inna lamudrokun, kita sesungguhnya pasti ketangkep ini. Belakang pasukan ngarep laut kejebur ini, mati ini. Muridnya, tapi apa jawaban Nabi Musa? Kala sekali-kali tidak, aku wis apal ngene iki, ana tukang sihir, ngetokno sihire, Gusti Allah nyuruh ngelempar tongkat, hilang sihire. Waktu dulu ketika di Sungai Nil kayaknya tenggelam menuju ke istana, bahkan istana yang memberikan peraturan undang-undang setiap bayi laki-laki dibunuh. Loh, peraturannya dibunuh tapi masuk istana, selamat apa dibunuh? Selamat, sing nyelametno sapa Pak? Oh, karena apal Pak, setiap dapat pahitnya masalah wis apal karo Gusti Allah. Ini muncul gini Gusti Allah masih teko. Makanya ngatakan kalah inna ma iya robbi sayahdin. Sekali-kali tidak, Tuhan Allah bersamaku terus. Aku wis punya chemistry, punya memori indah sama Allah, mesti ditolong. Gampang ditolong apa mboten? Ditolong. Ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku. Dalam darurat kritis kok jenengan yakin ditolong Pak dari Gusti Allah. Tapi nek putus asa dilempar sampean, gak diperhatikan sama Allah. Yang kedua, pahitnya masalah untuk menambah amal ibadah. Enten apa mboten gara-gara anak nakal rajin sholat tahajud? Gara-gara anak nakal akhirnya jadi ahli tahajud. Enten mboten? Ada. Soalnya datang ke kiai solusinya apa? Sampean tahajud Bu, sampean dongokno sepertiga malam, doanya orang tua itu mustajab, tapi sampean sing ridho ojo murang-muringan. Ngono tahajud 3 tahun, anake mari ya Pak. Bisa terjadi mboten? Awalnya gak tahajud gara-gara kena pahitnya masalah jadi ahli tahajud. Ada orang dikasih kekurangan Pak, kekurangan. Nah anaknya 8 ya Pak, suami istri gajinya 2 juta, kepeksa poso kan awal-awal, nggih Pak nggih, poso Daud. Tapi setelah puasa dilakukan nyaman, menikmati, dilanjut sama badan, dilanjut gara-gara kekurangan dikasih anugerah ahli puasa, betul? Nah ini namanya ditambah amal ibadah. Yang ketiga, pahitnya masalah dapat ilmu yang bermanfaat. Anaknya autis, ibunya nerima, tapi mendalami autis sedalam-dalamnya, ilmu sak prakteknya itu dipraktekkan pada anaknya sembuh. Ketika sembuh dia dapat ilmu apa enggak Pak? Dapat, spesialis di bidang autis, akhirnya bisa mendirikan sekolah terbaik dalam bidang autis. Betul? Ketokane kan rada repot Pak ngurusi anak autis, tapi diterima, ngelek ilmune, ditelateni, anugerah. Makanya dalam kitab Al-Hikam dikatakan rubama mana'aka fa'atoka, kadangkala kamu ditahan dengan pahitnya masalah, fa'atoka, Allah mau menyiapkan anugerah buat kamu, tapi jalani dulu. Terakhir pahitnya masalah mental menjadi tangguh. Betul apa betul? Ya anak bungsu itu Pak, anak bungsu kena pahitnya masalah akhirnya tambah tangguh, nggak jadi cemen. Pahitnya masalah menambah rezeki, betul? Nah ini gue mau sing autis mau malah sumber pendapatan karena mendirikan autis. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, pahit apa badan? Pahit. Ketika pahit itu dilakukan dapat berkat apa badan? Bancaan nyembelih wedhus. Nggih. Wa fadainahu bidibkin adim, kami ganti sembelihan Ismail selamat bidibkin adim dengan sembelihan yang besar loh Pak. Pahit masalah diterima malah oleh wedhus, betul? Nggih pun ngoten mawon sementara yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
pertemuan kita pagi hari ini. Semoga Allah bisa memberikan kepada kita mampu untuk mengamalkan ilmu bermanfaat pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.